Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan dengan NIM A1J1181045 dari kelompok 2 Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia. Video ini merupakan tugas praktikum mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampuh oleh Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan judul praktikum yaitu Sistem Saraf Involunter. Berikut penjelasannya. Sistem saraf involunter merupakan sistem saraf yang bekerja secara otomatis, maksudnya otomatis di luar kesadaran. Otomatisasi ini memungkinkan tubuh dapat menghadapi lingkungan yang selalu berubah-ubah setiap saat. Salah satu jenis sistem involunter yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini merupakan sistem saraf yang berperan dalam meregulasi organ sebelah dalam bagian tubuh. Sistem saraf otonom ini terinterfasi dengan organ sebelah dalam seperti otot jantung, otot polos, dan juga kelenjar-kelenjar. Sistem ini meregulasi tekanan aliran darah, mobilitas, saluran pencernaan dan sekresinya, suhu tubuh, dilatasi saluran pernafasan, paras glukosa, metabolisme, mikrotisi, refleksi pupil mata, dan akomodasi sekresi kelenjar-kelenjar. Dan juga masih banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Sistem saraf otonom terdiri atas sistem saraf simpatik dan juga parasimpatik, yang mana preganglion saraf simpatik itu pendek dan berasal dari greameter tulang belakang dan meninggalkan melalui ventral, sedangkan preganglion saraf parasimpatik berasal dari batang otak dan bagian sakral, kemudian menjulur keluar dan bersinapsis dengan ganglion yang dekat dengan organ sebelah dalam, yaitu saraf 3, 7, 9, dan juga 10. Berikut adalah diagram dari anatomi saraf otonom. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian mata. Yang pertama adalah mata. Pada saraf simpatik ini letak ganglionnya berada di paravertebral dan bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot siliaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatiknya berada di saraf kranial 3 dan bekerja dalam kontraksi pupil mata dan otot siliaris untuk pandangan dekat. Adapun gambarnya itu ini. Yang nomor 2 yaitu kelenjar submandibular dan sublingual. Pada saraf simpatiknya itu berada pada saraf kranial 7 dan juga saraf kranial 9 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah. Sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam pencegahan pengeluaran cairan ludah. Adapun gambarnya itu ini. Selanjutnya paru-paru. Pada saraf simpatiknya itu berada pada saraf kranial 10 dan bekerja pada konstruksi bronkeolus dan merangsang sekresi. Sedangkan pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja pada dilatasi bronkeolus. Adapun gambarnya yaitu seperti berikut. Nomor 4 itu kelenjar keringat atau kulit. Pada saraf simpatiknya itu berada pada paravertebral dan bekerja untuk memproduksi keringat. Sedangkan saraf simpatiknya itu bekerja untuk menurunkan sekresi keringat. Adapun gambarnya itu ini. Selanjutnya yaitu jantung. Pada saraf simpatiknya itu berada di saraf kranial 10. Adapun cara kerjanya itu dengan mengurangi denyut jantung dan juga kontraksi. Sedangkan pada saraf simpatiknya itu berada di paravertebral dan cara kerjanya itu meningkatkan denyut jantung dan juga kontraksi. Adapun gambarnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu lambung. Pada saraf simpatik lambung itu berada di paravertebral. Cara kerjanya itu menghambat kerja jantung dan juga pankreas serta menghambat aktivitas mencerna. Sedangkan pada saraf simpatiknya itu berada di saraf kranial
Sedangkan pada saraf parasimpatiknya itu berada pada saraf kranial 10, yang cara kerjanya itu memacu kerja lambung dan juga sekresi eksokrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna. Adapun gambarnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya usus kecil dan juga usus besar. Pada saraf simpatiknya itu berada di paravertebral. Cara kerjanya itu memperlambat pencernaan dan menghentikan sekresi dan juga dan juga kontraksi sphincter. Sedangkan pada saraf parasimpatiknya itu berada di saraf kranial 10 dan juga saraf sakral, yang mana cara kerjanya itu meningkatkan mobilitas dan juga sekresi dan relaksasi sphincter untuk meningkatkan defekasi. Adapun gambarnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ginjal. Pada saraf simpatinya itu berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan juga neuroreprin. Selanjutnya kandung kemih. Pada saraf simpatiknya itu berada di paravertebral, bekerja dalam relaksasi kandung kemih, sedangkan pada saraf parasimpatiknya itu berada di saraf sakral, bekerja dalam kontraksi kandung kemih. Adapun gambarnya yaitu sebagai berikut. Yang selanjutnya atau terakhir itu adalah genital atau organ reproduksi. Pada saraf simpatiknya itu bekerja dalam menghambat aktivitas genital, sedangkan saraf parasimpatiknya itu berada di saraf sakral serta bekerja dalam ereksi dan juga stimulasi alat kelamin. Adapun gambarnya itu sebagai berikut. Ya, mungkin itu saja, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.